Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan belajar tentang penalaran matematika untuk persiapan UTBK atau ujian tulis berbasis komputer. Oke, jadi di sini ada sebuah soal tentang biang lala yang memiliki 16 tempat duduk seperti pada gambar di bawah. Nah, kemudian jari-jari roda biang lala adalah 6 meter. Nah, jari-jari itu dia dihitung dari titik tengah, titik paling pusat sampai ke titik yang paling luar sini, set, atau di sini ke titik terluar sini, set. Nah, itulah yang disebut sebagai jari-jari, kawan-kawan. Kemudian diketahui berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau berlawanan arah jarum jam berarti arahnya dari C ke B, terus nanti ke sini, ke sini, ke sini lagi, ke sini, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan berlawanan arah jarum jam. Nah, sebaliknya, kalau searah jarum jam, maka nanti arahnya dari E ke D, kemudian ke atas ini, ke atas lagi, ke atas, terus ke bawah B, ke C, dan seterusnya. Itulah yang disebut sebagai searah dengan jarum jam. Oke, total waktu perjalanan biang lala dari titik awal F kembali ke titik awal lagi adalah 18 menit. Jadi kalau si biang lala ini berangkat dari titik F, kemudian dia berputar seret kembali lagi ke titik F, berarti dia punya waktu 18 menit. Nah, dengan kata lain, dia sudah melakukan satu putaran. Nah, kalau satu putaran itu pasti sama dengan satu kali keliling. Oke, satu putaran sama dengan satu keliling. Biar lebih spesifik, keliling lingkaran. Oke, harus setuju, nggak boleh nggak setuju. Sekarang kita lanjut soal number 1. Besar sudut yang dibentuk oleh garis AB dan AC adalah, nah, garis AB dan garis AC itu letaknya ada di sini, AB, AC. Kalau kita keluarkan, kita ambil segini saja, kita ambil yang ada di sekitar sini saja. Oke. Nah, kalau kita gambarkan, nanti akan terbentuk seperti gambar berikut. Set, set, set. Nah, ini B, ini C, dan ini A. Sorry. Nah, kalau kita lihat garis-garis yang ada di bagian yang sudah kita gambar tadi, itu ada beberapa garis, ada 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 garis. Kita gambar juga di sini 1, 2, 3, 4. Wah, nggak imbang. 3, 4. Oke, pas ya, 4 garis. Nah, kalau ditanyakan sudut di antara AB dan AC, berarti nanti yang kita cari itu hanya di sini dan sini. Sudut di antara mereka itu adalah sudut yang di sisi sini. Ini bentuknya bentuk apa? Bentuk 1/4 lingkaran. 1/4 lingkaran itu sama dengan 90 derajat. Udah pasti, 1/4 lingkaran pasti 90 derajat. Nah, kemudian ini kan dia dibagi menjadi beberapa segmen. Ada 1 segmen, 2 segmen, dan 3 segmen. Oke, karena ada 3 segmen, maka nanti luas masing-masing segmennya, besar derajatnya masing-masing segmen adalah 1 segmen sama dengan 90 derajat dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Benar, karena dia ada 3 segmen. Kalau misal Kak, ini nanti segmennya ada 5. Nah, kalau ada 5 segmen berapa? Berarti 1 segmen sama dengan 90 derajat dibagi 5. Gitu. Jadi tergantung jumlah segmennya. Karena di sini segmennya ada 3, maka 90 dibagi 3. Lanjut. 90 dibagi 3 berapa matematikanya? Ayo. 38.
derajat. Ini satu segmen adalah 30 derajat. Oke. Sudut yang dibentuk dari AB dan AC ini ada berapa segmen? Hanya satu segmen. Oke. Satu segmen itu sama dengan satu bagian saja, hanya satu bagian saja. Karena hanya satu bagian, maka nanti sama dengan satu segmen. Berarti derajatnya adalah 30 derajat. Jawabannya adalah C. Oke? Bingung? Nah, kalau bingung bisa lanjut ke kolom komentar. Oke? Oke, sekarang number 2. Jarak yang ditempuh seseorang yang berada di kursi yang bergerak dari titik C ke titik D. Oke, kalau kita lihat, ini yang kita garis bawahi adalah di kursi. Oke, berarti kita hitung nih kursinya. Jarak dari kursi C ke kursi D. Ini ada berapa kursi? Ada 1 kursi, 2 kursi, 3 kursi, 4 kursi, 5 kursi, 6 kursi, dan 7 kursi. Oke, berarti jarak dari C ke D ada 7 kursi. C sampai D itu ada 7 kursi. Sedangkan totalnya tadi ada 16 kursi. Nah, Kak, 16 kursi dari mana? Kita lihat. Sebab yang lelah memiliki 16 tempat duduk. Apa bedanya tempat duduk sama kursi? Nggak ada kan? Sama aja kan? 16 tempat duduk atau 16 kursi. Berarti totalnya ada 16 kursi. Misal, ini dari titik C sampai ke titik C lagi, itu adalah satu putaran atau satu keliling. Betul? Satu keliling itu sama dengan, ini kan bentuknya lingkaran ya. Rumus keliling lingkaran adalah pi dikalikan D, atau 2pi dikalikan dengan jari. Nah, satu kali keliling adalah 2pi kali jari-jari. 2pi jari-jarinya tadi berapa? Nah, kita lihat. Diketahui panjang rangka jari-jari roda biang lala adalah 6 meter. Berarti R-nya adalah 6 meter. Kita substitusikan 6 meter ini ke dalam sini. R sama dengan 6. Berarti satu keliling adalah 2pi kali 6. Berapa ya? 12 pi. Satu keliling adalah 12 pi. Sekarang pertanyaannya, ini kan nggak satu kali keliling ya, cuma dari C. Bentar, cari gambar yang bagus. Nah, cuma dari C sampai ke titik D. Oke. Ini kan nggak satu kali keliling. Oke, karena nggak satu kali keliling, berarti C ke D sama dengan kursi dilewati dibagi dengan kursi total. Nah, dikalikan dengan keliling. Kenapa Kak kok dikalikan dengan keliling? Karena ini kan niatnya dia mau mengelilingi gitu, tapi ternyata nggak sampai satu putaran, sehingga kursi yang dilewati dibagi dengan kursi total dikalikan dengan kelilingnya. Kursi yang dilewati ada 7, kursi totalnya ada 16, kelilingnya berarti adalah, tadi sudah nyari dapat 12 pi. 12 pi. 7 dibagi 16 dikalikan 12 pi. Nah, sebentar, mari kita operasikan. 16 sama 12 ini bisa dikecilkan teman-teman. 12 tebal dibagi dengan 4 berapa? 3. 16 dibagi 4 tebal jadi 4. 7 dikali 3 21 dibagi 4 pi. Nah, totalnya nanti adalah berapa ya? 21 dibagi 4 kalkulator dong. Betul, 5,25 pi. Kok tersamarkan gini warnanya? 5,25 pi. Oke, berarti jawabannya adalah D. Oke, number 2. Gampang ya? Gampang. Sekarang number 3. Nah, ini agak
agak gimana itu? Kecepatan kursi yang berputar pada biang lala tersebut adalah titik-titik meter per menit. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan. Nah, kalau kita ingat-ingat dalam fisika kelas 10 itu ada rumus teman-teman, yaitu S atau jarak sama dengan velocity atau kecepatan dikalikan dengan T atau waktu. Nah, karena ini yang ditanyakan adalah kecepatan kursi, maka nanti S dibagi T sama dengan V, atau dibaliklah, V sama dengan S per T. S itu adalah jarak. Nah, jaraknya adalah, ada nggak jaraknya? Nggak diketahui kan? Nah, sedangkan T waktu yang diketahui. Kalau kita baca-baca soalnya ternyata ada ini waktu, ada kata waktu. Waktu perjalanan biang lala dari titik awal kembali ke titik awal. Oke, berarti waktu satu putaran adalah 18 menit. Nah, berarti T satu putaran sama dengan 18 menit. Nah, karena ini kan yang diketahui waktu satu putaran, berarti nanti kita bisa menyimpulkan nih, jarak satu putaran. Nah, kalau ini satu putaran berarti jaraknya juga harus satu putaran. Satu putaran tadi adalah satu kali keliling. Oke, satu keliling lingkaran. Keliling tadi kita sudah menghitung di awal, di soal nomor 2 tadi. Kelilingnya adalah 12 pi. Lanjut, 12 pi meter. Nah, sehingga bisa kita simpulkan V sama dengan S per T. S nya adalah 12 pi. Nah, meter dibagi dengan T. T nya adalah 18 menit. Oke, 12 pi dibagi 18. Nah, ini bisa disederhanakan teman-teman. 12 dibagi 18. 12 dibagi berapa sama 18? Tebal. Dibagi 6. Hasilnya adalah 2. 18 bagi 6 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 2 pi per 3 meter per menit. Berarti jawabannya adalah A. Easy. Lanjut, nomor 4. Waktu yang ditempuh penumpang biang lala dari titik C ke titik F. Oke, kalau kita lihat dari titik C ke titik F, titik C ada di sini, titik F ada di bawah. Ini pas kan? Dia pas ada di bawah banget. Berarti kalau kita lihat dari C ini ke atas terus ke bawah sini, kalau kita gambarkan nanti terbentuklah seperti ini. Ini C atas, seret, F ada di bawah sini. Nah, ini bentuk apa teman-teman? Bentuk 3/4 lingkaran. Oke, ini adalah bentuk 3/4 lingkaran. Nah, atau 3/4 keliling lingkaran. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan di sini S atau jarak sama dengan 3/4 keliling lingkaran. 3/4 kali keliling lingkaran tadi kan 12 pi. 3/4 dikali 12 pi. Tebal 1 3. 3 dikali 3 pi adalah 9 pi. Ini adalah jaraknya. Oke, sekarang yang ditanyakan adalah waktu. Waktu adalah T sama dengan titik. Nggak tahu waktu tempuhnya berapa. Nah, kita tadi kan sudah nemu ya kecepatan. Kecepatannya barusan ketemu. V-nya adalah 2 pi per 3. Oke, V sama dengan 2 pi per 3. Nah, T sama dengan apa? S itu sama dengan V dikali T. T sama dengan S dibagi dengan V. S nya adalah berapa? 9 pi. 9 pi dibagi dengan V. V nya adalah 2 pi.
per 3. Nah, sekarang di sini ada yang bisa tebal, teman-teman. Tebal, pi-nya tebal. Sehingga sisanya adalah 9 per 2 per 3. Oke, fun fact. 9 per 2 per 3. Ini kan agak ribet ya. 9 per 2 per 3. Ini kan agak ribet ya sebenarnya. Ini bisa kita ubah menjadi bilangan pecahan yang lebih sederhana, yaitu 9 dikalikan 3 per 2. Loh kak, gimana kok bisa? Nah, ingat bahwasanya 9 dibagi 2 per 3 itu sama dengan 9 dikalikan 3 per 2. Ini pelajaran SD, oke? Haha, harus bisa. 9 kali 3 berapa? 27 dibagi 2. 27 dibagi 2 hasilnya adalah 13,5 menit. Atau 13 menit ditambah setengah menit. Wah, gimana ini? 13 menit ditambah 0,5 menit. Nah, setengah menit itu berapa detik? Betul, 30 detik. 13 menit 30 detik. Berarti jawabannya adalah 13 menit 30 detik. Jawabannya adalah A. Gitu. Oke. Kurang lebih sekian untuk pembelajaran hari ini, teman-teman. Jadi, inti pada pembelajaran hari ini adalah kita belajar tentang keliling lingkaran, kecepatan, terus waktu. Ingat bahwasanya rumus ini sangat krusial ya. S atau jarak itu sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Ingat, rumus ini sangat krusial karena sering banget dipakai di mana-mana, di soal apapun sering banget kepake. Oke, sekian, terima kasih telah menyaksikan.